Coba kasih usulan realistis apa lagi? Jangan sampai penceramah itu dihakimi. Karena sebenarnya penceramah itu opinion leader. Dia akan membawa opini wacana publik itu oleh penceramah. Tapi kalau dibilang goblok penjual es gimana? Oleh karena itu kita juga saling mengingatkan. Karena ini pesan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ketika kita mau menyampaikan sesuatu depan publik, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai kami berdoa kepadamu, jangan sampai lisan kami ada mengucapkan sesuatu yang tidak engkau ridhoi, tidak engkau izinkan. Sehingga pada jalan yang benar. Karena kadang-kadang kita kepleset, kadang-kadang merasa harus asik dan seterusnya, kelupaan Bang. Jadi saya juga sering, karena ceramah juga di sini ngisi Hasanah di Metro TV, itu sering berdoa dulu Bang. Dan selalu itu karena takut kepleset. Oleh karena itu ya kita berusaha bagaimana ini ditingkatkan kualifikasinya dan kualitasnya dan kompetensinya. Dan lembaga-lembaga yang mencetak adanya kita dorong untuk dia bisa banyak mewarnai di Republik ini. Bukan orang yang tiba-tiba jadi. Dan meskipun orang jadi pun juga tidak ada jaminan kecuali kita diizinkan oleh Allah. Tapi Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini tetap tidak setuju bahwa untuk bisa ceramah para ustadz harus ada sertifikasi, tidak setuju. Majelis Ulama tidak setuju kalau itu jadi SIM, surat izin berceramah dengan cara sertifikasi. Tapi kami setuju dan kami berusaha akan kita lanjutkan umpamanya dari standarisasi menjadi sertifikat kompetensi. Tidak setuju karena tidak realistis atau karena apa? Tidak setuju karena itu akan mengekang terhadap kebebasan kita, menghilangkan syiar agama, kemudian kita akan tidak banyak orang yang mendapat pencerahan dari para penceramah karena terbatasnya tempat itu. Tetapi kami mungkin mendidik seperti standarisasi, nanti juga bisa bersertifikat. Nggak apa-apa kita masuk ke LSP, lembaga sertifikasi profesi, tetapi tidak menjadi syarat. Tapi untuk mengukur kompetensi nggak ada masalah Bang. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nur. Saya nanya sedikit boleh nggak? Ya silakan. Kalau ada standarisasi ongkos atau biaya bayaran dari penceramah, setuju nggak? Karena kan ada yang kecil banget, ada gede banget. Jadi kayak nggak seimbang gitu. Di dalam kami, di metode dakwahnya itu ada pedoman umum bagi kita semua. Dan bagian dari kode etiknya penceramah, tidak boleh menentukan tarif. Tapi dikasih tarif berapapun silahkan. Karena masyarakat juga tanpa tarif udah ngerti kok. Realitasnya gimana? Realitasnya ada yang dikasih sedikit, dikasih banyak. Tapi kalau dari kami, kalau dikit nggak datang lagi yang kedua. Kita tetap datang Bang. Kalau ceramah-ceramah agama, kecuali memang orang yang beda ya, bukan agama. Tapi kalau ceramah tetap datang. Jadi sebenarnya penceramah itu diundang aja sudah senang. Tapi memang nggak ada tarif resmi, nggak ada ya? Tidak ada Bang. Kalau dari kami. Gimana? Udah puas? Puas. Oke. Nah, silakan apa? Saya sudah puas tapi saya mau komen boleh nggak? Ya silakan. Nggak, kalau sebetulnya sih kan gini. Salah satu hal ya, kalau misalnya ada sertifikasi itu. Kalau mau ada standarisasi itu, menurut saya standarisasinya harus menyeluruh. Bukan cuma tentang kapabilitas, tapi juga tentang berapa sih umat harus bayar gitu. Minimal berapa, standarisasi maksimal tarif berapa. gitu. Karena begini Bang, kan banyak ustadz-ustadz hebat, umat tuh takut loh ngundang. Mesti bayar berapa kita? Iya. Jadi karena ketakutan mesti bayar berapa itu, jadi ilmunya itu tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengarkan hal-hal baik dari si tarif pun perlu ditertibkan begitu. Iya, jadi maksud saya kan misalnya ada yang dibayarnya sampai ratusan juta. Itu kan umat uangnya dari mana? Ya, tapi itu kan kenyataan di masyarakat. Itu biasanya konsekuensi desertifikasi. Karena bersertifikat maka tarifnya sekian. Ketika sertifikat A maka tarifnya sekian. Maka menghindari itu kita cukup standarisasi. Gimana Pak Ahmad Nur? Ya, saya kira sangat berbahaya ketika negara ingin mengendalikan para pendainya, para pendakwanya. Kenapa? Karena negara itu, saya tadi mengutip Pak Kang Maman bilang, waktu zaman Pak Jokowi beliau nggak setuju, tapi zaman Pak Prabowo sekarang jadi setuju. Sebetulnya dalam kebijakan publik siapapun pemimpinnya, kita harus menggunakan rasionalitas. Karena rasionalitas itu yang membuat kita konsisten. Makanya mau di zaman apapun saya kira ini bukannya zamannya lagi kita kembali ke masa lalu di mana negara punya favor tertentu, punya favorit tertentu kepada para dai dengan karakter tertentu. Saya kira agama juga mengatakan membuka istihad sebesar-besarnya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau sertifikasi ini seperti sertifikasi guru yang beririsan dengan honornya dan gajinya, boleh-boleh saja. Nah, ini kan para pendakwa, pendeta yang menerangi umat, ini kan tidak ada yang bayar selain Tuhan, begitu loh. Jadi saya kira... Jadi Anda tetap berpendapat bahwa tidak setuju sertifikasi sebagai syarat formal agar bisa berdakwah. Dan itu berbahaya kalau itu dijadikan syarat formal. Berbahaya. Mengenai tarif perlu nggak
ditertibkan. Nah ini Ada SK Menteri gitu loh. para dai juga ini harus menyadari ya bahwa kalau mereka cari nafkah dari jualan agama itu dosa besar malah. Jadi saya kira para dai juga harus membuka selebar-lebarnya. Saya setuju dengan Pak Khalil sampaikan. Para dai itu ikhlas saja, rezeki sudah diatur sama Tuhan. Jadi nggak perlu ada tarif-tarif tertentu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.